Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Warudin, NPM 23230336. Ingin melaksanakan tugas dari Pak Aziz selaku pengampu mata kuliah pendidikan karakter, yaitu mewawancarai guru BK dan salah satu murid di salah satu sekolahan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah dengan Bu siapa? Yulianti Ida Farida. Oke, Bu Yulianti Ida Farida. Panggilannya Bu Ida. Bu Ida. Ngajar apa Bu sini Bu? Saya ngajar BK bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Kalau boleh tahu dari tahun berapa? Saya dari tahun 2009. Wah, lama. Belum lahir, wis lahir deh. Berarti 13 tahun. Di SMK Bu? Ya. Berarti dari awal sudah di SMK ini? Ya, 2009. Saya masih kelas berapa? SD ya Bu ya? Oke, langsung ke materi. Boleh saya tanya dengan bagaimana cara melakukan pendidikan karakter di sekolah? Kalau pendidikan kan kita dari kelas 10 sudah ada karakter diri. Artinya kita dari situ sudah ada pendidikan karakter. Dan saya rasa Bapak Ibu di sini ketika mengajar juga selalu melakukan pendidikan karakter kepada anak. Ya, lagi kalau saya sih kalau BK pasti saya masukkan karakter pendidikan karakter. Jadi intinya di BK gitu ya? Ya, setidaknya di BK semuanya. Di awal kita masuk kelas 10 dulu kamu enggak waktu masuk kelas 10 kan dari OSIS ada pendidikan karakter diri itu ada. Ya, tapi kan dulu pas saya kelas 10 kan BK-nya Bu Nani. Itu kan benar wali kelas itu. Nah BK kan kamu dari apa ya? Di aku tahu nih. Oh daring, ya mungkin kan daring tidak ada acara karakter diri. Yang kedua adalah yang dihadapi guru saat menerapkan pendidikan karakter pada siswa itu biasanya yang paling sering apa Bu? Ya kebiasaan kita kan mengubah kebiasaan anak menjadi BK kan sekarang tidak bisa langsung anak itu pasti melalui proses di situ. Dan tidak semua anak komit untuk bisa menjadi baik. Kadang memang ada yang anaknya baik ya sudah ya kita ajar pendidikan karakter dia langsung masuk. Tapi ada anak yang memang belum apa ya kalau saya melihat pribadinya tidak baik agak sulit. Pastinya di kemajuan zaman juga ya, gitu ya. Itu proses untuk Proses pergaulan. Kan sepertinya itu namanya pergaulan. Terus yang ketiga, menurut Ibu metode pembelajaran apa yang sesuai mengenai pendekatan inovatif jasmani di tahun ini? Pendekatan inovatif. Jadi kalau kita ini kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, saya rasa sudah ada pendidikan ke situ. Merdeka baru. Menurut Ibu, apakah pendidikan karakter hanya bisa didapatkan di sekolah? Enggak sih, kalau saya dari keluarga betul juga. Ya. Oh, perhatian Ya. dari orang tua keluarga menanamkan pendidikan karakter. Itu bukan tanggung jawab sekolah saja. dari masyarakat juga dari lingkungan sekitar biasanya dari tokoh-tokoh masyarakat mengajarkan pendidikan. Tidak hanya pihak sekolah saja, semuanya harus terlibat, orang tua atau masyarakat. Selanjutnya, mengapa pendidikan karakter penting dalam sistem pendidikan menurut Ibu? Karakter anak itu saya sangat penting sekali karena kalau saya itu punya prinsip saya lebih suka anak yang punya karakter bagus daripada ada anak yang tidak. Ketika mereka punya karakter yang bagus, dimanapun dia berada akan bisa menjadi seseorang yang baik. Berarti tergantung dari karakter. Iya. Walaupun dia ditempatkan dimanapun, kalau karakternya bagus, dia akan terlihat. Betul. Kalau karakternya tidak bagus, mau berada di rumah yang sebagus apapun kan bisa.
Oke, saya rasa sampai sini aja. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama salah satu siswa dari SMK Negeri 25 dengan Mas siapa Mas namanya Mas? Mas Hamdiah Hafizuddin. Oh, panggilannya siapa? Mas Hamdiah Hajar. Oh, Mas Hamdiah panggilannya. Ya, Dari mana Mas asalnya? dari Dempet, desanya Beli Romo. Oh, Kecamatan Dempet. Ya, Tempatnya Tempatnya di Demak. Ya. itu mohon maaf sebelumnya saya lupa bawa motor ya, ini baru tadi ketemu di jog motor ketinggalan. Oke, lanjut ke caranya. Mas, kenapa kok dulunya daftar di SMK ini? Dulunya saya ya ikut teman, ikut karena saya nggak ada niatan lah. Terus saat saya bingung mau daftar kemana, terus teman saya ngajak, ayo sekolah di SMK aja gitu. Terus saya juga agak minat lah, terus saya jadinya daftar di sekolah ini. Oh, berarti dari teman ya Mas? Dari teman. Masih dari teman. Terus kenapa kok ambil jurusan ini? Mas, ini jurusan apa Mas punya? Jurusan elektronika. Oh, elektronika. Ya. Kenapa kok ambil jurusan ini? Dulu sebelum sekolah di sini saya suka main miniatur, terus miniatur sound. Terus intinya suka yang berhubungan dengan listrik. Oh, suka dengan listrik gitu. Ya, gitu. Enak listrik. Ya, Terus ambil di elektronik. ya. Kalau kita di SMK ini apa aja jurusannya Mas? Jurusannya ada 3, elektronika, terus DJKT, komputer, terus otomotif. Untuk membedakan itu gimana? Maksudnya kayak siswa ini jurusan ini, siswa ini jurusan ini gitu. Untuk membedakan mudah sekali karena ada bednya. Kalau elektronika bednya berwarna oranye. Terus untuk jurusan TKJ warnanya ungu. Terus untuk otomotif warnanya biru. Itu berarti elektronik oranye, untuk komputer tadi Ungu, yang otomotif biru. Oh, berarti ada 3 beda lah. Iya. Terus Mas, kira-kira di SMK ini sering terjadi pembelian tidak? Di SMK ini ya masih sering terjadi, Mas. Kenapa Mas? Kok masih sering itu? Maksudnya Pak, contohnya gimana? Kenapa bisa terjadi itu? Ini terjadi karena karakter yang kurang kuat ini, Mas. Jadi karena ada siswa yang memiliki kekurangan atau dengan dalam ekonomi, fisik maupun yang lain lah, itu menjadi target sasaran untuk pembelian. Oh, kasihan itu Mas ya? Ya, sangat kasihan sekali. Terus kira-kira jika Mas melihat kejadian tersebut, apa yang Mas lakukan? Jika saya melihat kejadian seperti itu di lingkungan sekolah, saya akan melaporkan kepada guru BK atau guru yang lain untuk mengatasi masalah tersebut dan memohon agar memberi peringatan kepada pembeli tersebut, memberi peringatan keras ya, agar tidak melakukan hal tersebut lagi. Kalau melakukan lagi, boleh dikeluarkan gitu Mas, agar aman supaya di efek jerah. ya jerahnya gitu. Biar ada hukumannya, biar nggak semena-mena melakukan sewaktu-waktu gitu lah. Dan tidak merugikan orang lain lagi. Karena itu akibatnya sangat fatal. Dan fatal sekali Mas. Bisa membuat stres, dan lain-lain lah. Banyak bro. Oke. Terus menyangkut pendidikan karakter ya. Menurut Mas, metode pembelajaran yang bagaimana yang sekiranya mudah dipahami lah oleh para siswa dan teman-teman yang lain? Metode yang sangat mudah dipahami menurut saya ya metode praktek itu Mas. Praktek, kenapa praktek? Bukannya teori itu lebih ringan lah, Enggak, tinggal duduk gitu. lebih enak praktek karena praktek itu metodenya dapat dilihat langsung oleh siswa sendiri dan dapat dilakukan langsung oleh siswa itu sendiri Mas. Jadi siswa mudah paham untuk mendalami teorinya dan untuk melakukan praktek. Oh, jadi kayak ada kontak fisik, jadi terus langsung Ya. lihat kan udah diingat gitu Ya. Oke, masuk.
Yang kedua, menurut Mas, apakah pendidikan karakter itu penting bagi siswa, Mas? Sangat penting sekali. Mengapa Pak? Sangat penting. Karena pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki individu yang memiliki moral yang baik dan tanggung jawab sosial, dan sangat berpengaruh bagi masa depan nanti. Oh, berarti 80% lah pengaruh ke karakter. Ya, 80%. Oke. Apakah pendidikan karakter berguna juga di kalangan luar sekolah, Mas? Misal kayak kan pendidikan karakter kan diajarkan di dalam sekolah, terus dapat ilmu, terus itu apakah ilmu itu berguna di dalam kelas atau di sekolah saja, Mas? Enggak, Mas. Pendidikan karakter sangat berguna di lingkungan luar sekolah, seperti di lingkungan masyarakat. Ya, seperti contohnya kita menghargai pendapat orang lain. Kan kita kan kumpulnya di luar sekolah nggak hanya seperantara, Mas, ada lebih tua, ada lebih kecil. Nah, itu. Terus kalau selain di lingkungan masyarakat itu apa, Mas? Kita kayak keluarga atau organisasi itu apakah penting menggunakan ilmu karakter? Sangat penting sekali. Mengapa, Mas? Karena kalau contohnya di dalam organisasi kita memiliki pendidikan karakter yang kuat, kita bisa menunjukkan apa yang ada dalam diri kita, di dalam hati kita untuk keluarkan, bisa mengusulkan pendapat gitu. Ya. Dan bahasa yang sopan. Dan bahasa yang sopan. Terus yang pendidikan apa yang sesuai untuk mendorong kegiatan kehidupan sehari-hari yang baik. Kira-kira ya bisa disebutkan mata pelajaran apa lah? Kalau menurut saya ya mata pelajaran PP, pendidikan Pancasila. Oh, PKN biasanya Ya, PKN. disebut PKN. Itu kenapa, Mas? Kok Masnya itu ambil yang jawaban pertama itu PKN itu mengapa? Karena PKN itu kan mengajarkan nilai-nilai dalam Pancasila ya. Oh, Jadi kalau kehidupan kita ikut apa yang ada di dalam kehidupan Pancasila pasti sangat baik, seperti halnya bergotong royong, sesama manusia, terus menghargai pendapat orang lain, toleransi, itu kan, Mas. Selain Pancasila mungkin ada yang sesuai. Ada kayak itu pendidikan agama. Oh ya, agama itu kenapa, Pak? Jawaban keduanya agama. Karena setiap orang kan pasti memiliki agama masing-masing, teman. Kalau kita mengikuti agama yang kita ikuti terus melakukannya dengan baik, pasti hidup kita akan menjadi tenang, jadi tentram. Tentunya kan agama mempunyai peraturan masing-masing. Ya. Tidak semua agama mempunyai peraturan yang sama. Ya. Selanjutnya, metode pendidikan yang sulit dipahami. Kira-kira apa, Mas? Menurut Mas dan teman-teman itu metode pembelajaran apa yang sulit dipahami lah, sulit dicerna oleh para siswa? Menurut saya dan teman-teman yang lain, metode yang paling sulit yaitu metode teori, Mas. Kenapa? Kadang kan teori kan sepertinya kalau saya lihat teori kan tinggal duduk terus habis itu Pak tiba-tiba selesai. Kenapa kok sulit, Mas? Enggak, Mas, itu sangat fatal kalau gitu. Kalau teori kan sebenarnya harus dipahami dengan baik, dicerna dengan baik, teman. Kalau siswa yang tidak memiliki konsentrasi yang kuat pasti tidak akan memahami teori tersebut. Jika teori tersebut tidak paham, nanti akhirnya kan bingung ini gimana, teman. Jadi kita harus paham teori tersebut. Kayak misal ada murid yang duduknya paling belakang, Ya. gurunya yang mempelajari dengan suara yang rendah kan pasti bisa jadi yang tidak kedengaran. Ya, dan kedengaran. Jadi metode pembelajaran yang sudah dipahami bagi siswa berarti praktek. Ya. Oke, berarti praktek. Terima kasih, Mas. Ya. Mungkin sampai di sini Mas wawancaranya. Sebelumnya terima kasih Sama-sama. dan mohon maaf jika ada kurang dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama.